Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2045-2057. Ketika Jasper kembali ke rumah, dia melihat Wendy, yang masih sibuk. Jadi, Jasper melangkah maju dan memeluknya dari belakang sambil merasakan kehangatan di hatinya. Mengubur kepalanya di celah lehernya, dia mengendus aroma di rambutnya. Napas hangatnya mendarat di leher Wendy, menyebabkan tubuhnya bergetar. Tubuhnya yang halus bergetar sedikit seperti binatang kecil. Apa yang salah? Kenapa kamu begitu cengeng? Dia memalingkan wajahnya ke samping dan berkata kepada pria di belakangnya dengan suara rendah. Tidak ada, aku hanya merindukanmu. Jasper mengencangkan lengannya di sekelilingnya saat dia berbicara. Wendy sangat luar biasa, seperti kue yang lembut, dia tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Oh, kapan kamu menjadi begitu klise? Apa yang sedang terjadi? Wendy menoleh untuk melihat Jasper dan membantunya meluruskan dasi di dadanya. Melihat wajahnya yang pemalu, Jasper mengangkat tangannya dan membelai pipinya. Aku baik-baik saja, aku hanya merindukanmu. Sisanya adalah semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Wendy segera mengerti ketika dia mendengar ini, lengan rampingnya melingkari pinggang Jasper. Apakah kamu akan melakukan perjalanan bisnis lagi? Tidak apa-apa, itu normal untuk bepergian untuk bisnis, aku juga sibuk akhir-akhir ini dan aku khawatir aku akan mengabaikanmu. Kebetulan kami berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan. Anda harus mengurus bisnis Anda terlebih dahulu, mari kita bicara setelah kita berdua selesai. Ketika dia melihat betapa perhatiannya Wendy, Jasper tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya dan mencium pipinya sebelum memeluknya. Aku harus membuatmu sedih dan meninggalkanmu di rumah untuk menungguku. Anda masih harus mengurus perusahaan di sini. Wendy bersandar di lengan Jasper dan merasakan kehangatan di lengannya. Kamu tidak harus berpikir seperti itu. Saya tahu Anda memiliki banyak hal di pundak Anda, jadi saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun. Sekarang saatnya bagi kita untuk bekerja keras satu sama lain. Meskipun saya seorang wanita, saya bisa mengerti. Jasper tahu bahwa Wendy bukanlah seseorang yang tidak bisa memahami keadaan. Baiklah, tunggu aku kembali. Wendy adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu karena banyak hal di perusahaan harus diserahkan kepada seseorang yang bisa dia percaya. Ada banyak hal sepele yang tersisa setelah krisis terakhir. Semuanya harus diatur dengan benar kali ini dia pergi. Baiklah, aku akan menunggumu. Malam tiba. Segala sesuatu di masa depan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Keesokan paginya, setelah berpamitan dengan Wendy, Jasper pergi ke bandara. Dari kejauhan, dia bisa melihat Henry menunggunya dengan pakaian putih kasual. Pihak lain melambai setelah melihat sosok Jasper. Jasper, di sini. Jasper menarik kopernya dan berjalan mendekati Henry. Bas berada di belakang Jasper tetapi kali ini, Jasper cerdas dan dia mengatur agar Julian melindunginya dalam kegelapan. Dia tidak perlu mengikuti Jasper ketika itu tidak perlu dan dia hanya bisa melindungi Jasper secara diam-diam. Jake, di sisi lain, ditinggalkan di perusahaan untuk menangani urusannya. Dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi dia tidak bisa pergi. Jasper, kita akan langsung pulang setelah mendarat. Kurasa Anna juga merindukanmu. Wajah Jasper menegang dan dia terbatuk ringan. Tidak perlu tinggal di tempatmu, tapi aku akan pergi dan menyapa tuan tua hukum dan paman hukum. Dan, apakah temanmu menjawab? Henry mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat pesannya. Ya, dia bilang dia akan mengadakan pesta untuk menyambutmu malam ini. Adapun apakah Anda ingin pergi, itu semua tergantung pada Anda. Pesta. Jasper memikirkannya dan merasa pihak lain juga ingin bertemu dengannya. Ayo pergi sekarang. Setelah mereka naik ke pesawat, Jasper merasa sedikit melankolis saat melihat pemandangan di luar jendela. Dia telah melalui begitu banyak dan dia akhirnya menuju ke era baru. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat. Saat Jasper dan yang lainnya berjalan keluar, mereka melihat sosok yang sangat familiar di ruang tunggu VIP. Dia mengenakan setelan jas 2 potong dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Ketika jari-jarinya yang panjang dan kurus melepaskan kacamata hitamnya, sepasang mata yang menawan muncul. Jasper. Anna berdiri di pintu seperti harta karun di bumi. Kakinya yang panjang juga menarik banyak perhatian. Dia berjalan dengan anggun dengan stiletonya. Setelah itu, dia menatap mata Jasper. Keduanya hanya berpisah sebentar tetapi ketika mereka bertemu lagi, mereka merasa aneh. Ketika Henry melihat betapa jungkir baliknya Anna, dia merasa bermasalah dan tidak berdaya. Setelah keduanya saling bertukar sapa, Henry tidak tahan lagi dan berkata, Anna, ayo kembali dulu. Apakah kakek ada di rumah? Tentu saja, ketika dia mendengar bahwa Jasper akan datang, dia segera kembali ke rumah, kata Anna dengan senyum di wajahnya. Oke, Bas dan aku akan meletakkan barang-barang di depan sementara kalian berdua bisa mengikuti di belakang kita. Henry memahami pikiran wanita itu, jadi dia memutuskan untuk memuaskannya dan berlari ke depan bersama Bas. Jasper berjalan dengan Anna di belakang, bagaimana kabarmu? Anna bertanya, melihat langsung ke tanah. Jasper di samping menatapnya dari sudut matanya. Saya baik-baik saja, setelah mendengar ini, Anna mengangguk, merasa sedikit tersesat di dalam hatinya.
Apakah Jasper tidak merindukannya sama sekali? Bagaimana denganmu? Saya mendengar dari saudara Anda bahwa Anda sedang meneliti merek pakaian. Ya, ada beberapa merek pakaian di luar negeri dan haute couture mereka sangat dikenal oleh elit internasional, jadi saya ingin membuat merek kami sendiri. Aku percaya padamu. Jasper mengangguk, tetapi dia tahu bahwa pengetahuan Anna di bidang ini tidak lebih buruk dari desainer terkenal lainnya. Selain itu, dia memiliki keluarganya di belakangnya. Banyak orang tidak bisa melampaui dia hanya dengan identitasnya sebagai putri hukum. Apakah Anda membutuhkan investasi? Jika memungkinkan, saya akan berinvestasi di dalamnya, kata Jasper sambil setengah tersenyum. Oke, jika berhasil, saya akan menjadikan Anda pemegang saham. Bagaimana itu bisa gagal? Jasper bertanya sambil tersenyum. Jangan lupa bahwa kamu adalah Anna Lau, dan kamu adalah keberadaan yang unik. Anna, bisakah kalian berdua cepat? Henry berteriak tidak sabar dari tidak jauh. Setelah mendengar ini, Jasper tersenyum dan menatap Anna. Dia dengan sangat sopan mengulurkan tangannya dan sedikit membungkuk. Pemilik masa depan merek haute couture, kita harus pergi dengan cepat sekarang. Jasper, aku sudah tahu tentang kamu datang ke sini. Saya telah mendengar orang berbicara tentang pabrik itu, tetapi saya tidak akrab dengannya. Jika Anda ingin membangun merek mobil dalam negeri, Anda akan menghadapi banyak tekanan. Saat ini, di industri ini, baik teknologi maupun merek dari luar negeri sudah jauh di depan. Tuan Tualau menyesap teh dan berkata kepada Jasper, yang duduk di sampingnya. Setelah mendengar ini, Jasper tersenyum. Oh Master Lama, kita tidak bisa membatasi perkembangan ekonomi di Summerland. Situasi saat ini tidak menguntungkan kami, jadi kami harus menemukan terobosan. Meski mobil bukan alat transportasi yang harus dimiliki setiap keluarga saat ini, pasti 5 atau 10 tahun lagi. Kami tidak dapat melakukannya tanpa merek kami sendiri, dan merek independen ini harus dikenal di seluruh negeri dan bahkan dunia. Beberapa kata Jasper ini memperjelas posisinya. Dia mengerti bahwa ekonomi adalah perang yang berlarut-larut dan tidak akan ada hasilnya hanya dalam 2 atau 3 tahun. Waktu diperlukan untuk membuktikan segalanya. Tuan Tualau mengangguk dan sangat senang. Oke, selama kamu sudah memutuskan, Summerland pasti akan dapat mewujudkan keinginannya untuk kebangkitan dengan Anda di garis depan. Anda dapat membawa Henry bersama di Harbor City. Bocah ini, meskipun dia tidak secerdas kamu, dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya ketika kamu membutuhkan seseorang untuk bertindak seperti masalah atau sedikit tidak masuk akal, kata Tuan Tualau sambil tersenyum. Henry tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan tehnya ketika mendengar ini. Apakah kakeknya memujinya atau mengkritiknya? Kakek, pujianmu benar-benar unik. Henry tidak berani membalas kakeknya secara langsung, jadi dia hanya bisa bergumam. Ekspresi kebenciannya membuat Jasper senang. Tempat di mana mereka bertemu adalah di sebuah hotel kelas atas. Kali ini, itu terutama untuk pabrik sehingga mereka tidak tahu berapa banyak yang akan diminta pihak lain. Jasper, sesampainya di sana, aku akan mencoba mencari informasi lebih dulu. Saya bertanya kepadanya tentang harga di telepon, tetapi dia menolak untuk memberitahu saya, jadi saya harus pergi ke tempat kejadian untuk menanyakannya, kata Henry. Henry tampak seperti playboy yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi dia tidak akan bermalas-malasan ketika dia perlu serius. Selanjutnya, ini adalah Harbor City, wilayahnya. Oke, Jasper mengangguk. Angin malam membawa kehangatan, yang sangat menyenangkan. Di depan hotel ada barisan orang. Mereka semua mengenakan jas, dan ketika Jasper melihat pakaian mereka, Jasper tidak bisa menahan tawanya. Henry, lihat orang-orang itu. Apakah menurut Anda pakaian mereka terlihat persis seperti apa yang akan dikenakan bawahan Anda saat itu? Saya tidak punya selera yang murah, oke. Juga, saya tidak tahu apa yang memotivasi anak ini untuk mengatur sekelompok orang untuk berdiri di pintu. Mungkin ini terlihat keren baginya. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Ketika mereka berjalan ke hotel, mereka melihat sekelompok nyonya rumah membungkuk dan membungkuk kepada mereka. Selamat datang, Tuan Lain. Jasper sedikit tercengang, jelas tidak mengharapkan pihak lain melakukan ini. Sepertinya pihak lain sudah lama bersiap. Ini juga bukan tata letak yang kecil, jadi dia memberimu wajah yang cukup. Di belakangnya, Henry menahan tawanya dan berkata dengan suara rendah. Ini semua palsu. Jasper tidak memiliki banyak reaksi, dia hanya tersenyum dan mengangguk pada nyonya rumah itu. Kemudian, kepala nyonya rumah berjalan cepat dan memberi isyarat di depan Jasper. Lain, Tuan Jefferson telah menunggumu. Silakan ikut saya. Setelah dia mengatakan itu, nyonya rumah membawa Jasper dan yang lainnya ke kamar pribadi. Di dalam ruang pribadi budaya di lantai 2. Ketika Mer Jefferson melihat Jasper masuk setelah membuka pintu, dia pergi untuk menjabat tangan Jasper. Lain, aku sudah lama mendengar tentangmu. Sekarang saya akhirnya bertemu Anda secara langsung, Anda memang sangat elegan. Perkenalkan saya, nama saya Rowan Jefferson. Jasper tersenyum dan mengangguk. Halo, Rowan tampak bersemangat dan dia terlihat sangat ceria. Dia tidak mengudara seperti tuan muda kaya lainnya di luar sana. Karena kamu di sini, ayo makan dulu. Rowan kembali ke tempat duduknya dan bertepuk tangan ringan. Kemudian, server yang telah menunggu di luar untuk beberapa waktu datang dengan piring.
Bawakan saya 2 brandy yang saya simpan di sini juga, kata Rowan ke server. Baiklah, tolong tunggu. Setelah beberapa saat, 2 brandy yang sangat mahal dikirim ke meja. Ten, lain, makanlah. Tidak perlu menjadi begitu rendah hati. Rowan membuka 2 botol brandy sekaligus, dan setelah dia menuangkan segelas, dia meletakkannya di depan Jasper. Ten, lain, ini dia. Rowan tersenyum dan tidak banyak bicara. Jasper mengangguk dan menyesap sedikit. Saya pikir lebih baik jika kita langsung ke topik. Tentu, jawab Rowan dan menunjukkan 3 jari pada Jasper. 300 juta dan pabrik mobil itu milikmu. 300 juta bukan masalah bagi Jasper dalam situasinya saat ini. Namun, apakah itu layak adalah pertanyaan lain. Pada saat ini, Henry berdiri dan memanggang Rowan. Rowan, bukankah 300 juta terlalu banyak? Sejauh yang saya tahu, pendapatan pabrik mobil Anda sangat rendah dan Anda hanya bermain-main dengannya. Lebih baik menjualnya dengan harga lebih murah. Henry ingin menurunkan harga Jasper. Rowan berpikir selama 2 detik sebelum mengangguk. Baiklah, toh kita semua berteman. Ten, lain, berapa yang bisa kamu bayar? Rowan tidak pernah menyebutkan harga di telepon sebelumnya, jadi Henry tidak pernah berpikir bahwa dia akan setuju dengan sangat bahagia di meja makan. Jasper tidak tahu apa yang ada di pikiran Rowan. 200 juta, kata Jasper langsung. Oke, 200 juta itu. Namun, Anda masih harus mengabulkan permintaan saya. Kali ini, Rowan berkata tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia sudah lama memikirkan apa yang harus dikatakan. Oh, apa permintaannya? Mari kita dengarkan. Jasper juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Rowan. Hanya dalam beberapa kata, Rowan rela melepaskan 100 juta dolar, jadi dia pasti punya rencana lain. Sebenarnya, permintaan saya sangat sederhana. Pak Lain, saya tahu bahwa Anda membeli pabrik mobil untuk memasuki industri otomotif. Permintaan saya, izinkan saya menjadi mitra Anda sehingga kita dapat melakukan bisnis bersama. Rowan terdiam seolah merasa sedikit tidak pantas. Kemudian, dia melanjutkan, selama kamu berjanji padaku, aku bahkan bisa memberimu pabrik mobil secara gratis. Gratis. Ini menarik. Jasper akhirnya menyadari bahwa Rowan tidak peduli berapa banyak uang yang bisa dia jual untuk pabrik mobil itu. Rowan sebenarnya peduli dengan kesempatan untuk bekerja dengannya. Pada saat ini, Jasper menatap Rowan. Rowan, kamu hanya bermain-main saat itu, jadi mengapa kamu begitu serius sekarang? Rowan tersenyum malu setelah mendengar itu. Sejujurnya, saya benar-benar hanya bermain-main di industri otomotif. Namun, ketika saya mendengar Anda memasuki industri ini, saya melihatnya sebagai peluang. Semua orang tahu bahwa Lain adalah seorang jenius di antara para jenius dalam industri investasi. Jadi, saya ingin mengikuti Anda dan membuat diri saya sendiri di industri otomotif. Rowan tidak menyembunyikan kebenaran dan dia langsung memberitahu Jasper apa yang ada di pikirannya. Niatnya jelas. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbagi sepotong kue dengan Jasper. Henry menatap Jasper. Dia bertanya-tanya apakah Jasper akan mengabulkan permintaan Rowan. Pada saat yang sama, Rowan juga merindukan jawaban Jasper. Dari sudut pandang Jasper, ini adalah masalah melibatkan partner tambahan. Setelah terdiam beberapa detik, Jasper berbicara perlahan. Ten, Jefferson, apakah Anda ingin menjadi pemegang saham? Tidak, saya bisa melupakan sahamnya. Saya hanya ingin kesempatan untuk bekerja dengan Anda. Saya baik-baik saja dengan apapun selama Anda setuju. Rowan berhenti dan melanjutkan, jika Anda setuju, saya hanya akan meminta 1% dari keuntungan. Sisanya akan pergi ke Anda. Rowan menjadi jauh lebih hormat. Mungkin dia benar-benar putus asa untuk kesempatan ini. 1% terlalu sedikit. Saya akan memberi Anda 10%. Jasper mengangkat gelasnya dan menyesapnya lagi. Ten, Lain, apakah ini berarti kamu mengatakan ya? Rowan mengangkat gelasnya dengan semangat untuk bersulang untuk Jasper. Ya, Jasper mengangguk kecil. Ini bagus. Benar, Tuan Lain, Anda bisa memanggil saya Row mulai sekarang. Mulai hari ini, kami akan menjadi mitra. Aku akan mendengarkanmu tidak peduli apa yang kamu katakan. Rowan memiliki senyum cerah di wajahnya. Baginya, itu adalah kesempatan langka untuk bekerja dengan Jasper. Begitu banyak orang yang ingin bekerja dengan Jasper, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ten, Lain, izinkan saya berharap pabrik mobil kami menghasilkan banyak uang di muka. Kemudian, Rowan menenggak sisa brandinya dalam satu tegukan. Setelah mereka minum dan makan, Rowan membawa Jasper dan kawan-kawan ke pabrik mobil. Pabrik mobil menempati ruang sekitar 20.000 meter persegi dan dilengkapi dengan sangat baik. Itu tidak kekurangan apapun. Setelah mereka berjalan, Rowan berdiri diam. Ten, Lain, haruskah kita memberi nama baru pada pabrik mobil ini? Jasper mengangguk kecil. Kita harus. Tapi aku belum tahu harus menyebutnya apa. Kita bisa membicarakan ini di masa depan. Tidak perlu terburu-buru. Setelah melihat pabrik mobil, Jasper sangat puas. Ini tidak terlalu berbeda dari yang dia harapkan. Selanjutnya, dia harus mengkonfirmasi rencana produksi dan mempekerjakan teknisi. Kemudian, mereka harus bisa memproduksi mobil secara resmi. Sebelum mereka pergi, Rowan membuat perjanjian transfer yang tidak berbalas.
Jasper memindainya dan menandatanganinya. Begitu saja, masalah dengan pabrik mobil diselesaikan. Sebelum mereka pergi, Rowan juga meminta informasi kontak Jasper, dan sebelum Jasper pergi, dia memberi Rowan tugas. Dia meminta Rowan untuk mencari ahli dalam pembuatan mobil. Akan lebih baik jika itu adalah seorang insinyur dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Bagi Rowan, ini tidak sulit. Malam itu sendiri, Rowan menawarkan harga tinggi dan menyewa beberapa insinyur dari pabrik mobil terkenal lainnya. Para insinyur ini semuanya telah berkecimpung dalam industri otomotif selama lebih dari 10 tahun, dan salah satu dari mereka juga pernah bekerja sebagai chief engineer di sebuah pabrik besar di luar negeri. Keesokan harinya, Jasper datang ke pabrik mobil lagi. Sambil berdiri di depan pabrik mobil, Jasper melihat ke gerbang dan berkata perlahan, mulai hari ini, pabrik mobil akan berganti nama menjadi pabrik mobil Land, dan mobil yang akan kami produksi di masa depan juga akan menjadi milik merek Land. Oke, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Tuan Line. Rowan kemudian menghubungi biro iklan untuk menyesuaikan logo pabrik mobil tersebut. Bukankah Line hanya permainan kata di Line? Senyum mengembang di wajah Rowan. Line, saya berharap mobil kami akan laris di masa depan. Saya juga berharap pabrik mobil kami bisa terus berkembang seperti Anda, Pak Line. Mendengar pujian Rowan, Jasper hanya mengangguk kecil. Di mana para insinyur? Bawa mereka ke sini agar aku bisa melihatnya. Oke, ayo kita pindah ke kantor. Rowan menunjuk ke bangunan paling mencolok di tengah pabrik. Itu adalah ruang kantor yang baru saja dibersihkan. Setelah beberapa saat, Jasper mengikuti Rowan ke kantor. Para insinyur, setelah menerima pemberitahuan, datang ke kantor lebih awal. Mereka berdiri dalam satu barisan dan ketika mereka melihat Jasper, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Ini Tuan Jasper Line. Kalian harus memperkenalkan diri agar semua orang menjadi akrab satu sama lain. Kami akan menjadi rekan kerja di masa depan, jadi kamu tidak perlu terlalu pendiam. Rowan memindai para insinyur. Halo, Tuan Line. Seorang pria muda yang berdiri di pintu adalah yang pertama berbicara. Dia memakai kacamata dan terlihat sopan. Selain itu, dia berperilaku seperti seorang akademisi dalam segala hal. Nama saya Beckett Saunders dan saya berusia 28 tahun. Tuan Line, panggil saja saya Beck. Baiklah, Beck. Jasper mengangguk dan tatapannya berubah lebih lembut. Jelas bahwa dia puas dengan Beckett. Dari perkenalan Rowan, Jasper tahu bahwa Beckett pernah menjadi chief engineer di luar negeri meskipun dia masih muda. Dengan demikian, jelas bahwa dia baik dalam pekerjaannya. Nama saya Cliff Chapman, nama saya Holden Novak, semua orang mulai memperkenalkan diri. Baiklah, aku ingat kalian semua sekarang. Mulai sekarang, tanggung jawab menjalankan Land Automobile Factory akan berada di tangan Anda. Saya harap kalian semua bisa bekerja keras. Para insinyur mengangguk cepat ketika mereka mendengar itu. Kemudian, Rowan berbicara. Line, sejujurnya, para insinyur ini datang ke sini karena mereka mendengar tentang Anda. Oh. Ketika Rowan mengatakan itu, Jasper tertarik. Meskipun saya memiliki beberapa koneksi, masih tidak mungkin untuk mendapatkan begitu banyak talenta hanya dalam satu hari. Mereka mendengar bahwa Anda ingin memulai sebuah pabrik otomotif, makanya mereka datang. Jasper mengerti sekarang. Tampaknya Beck dan yang lainnya datang untuknya. Jefferson benar. Kami sudah lama mendengar tentang Anda, Tuan Line, jadi itulah mengapa kami, Beckett berhenti dan tidak melanjutkan. Sementara mereka berbicara, Beckett dan gengnya menatap Jasper dengan semakin hormat. Pada saat yang sama, mereka juga sangat mengaguminya. Meskipun kamu datang ke sini karena aku juga berharap kita bisa berteman di masa depan. Saya tidak dapat menjamin hal-hal lain, tetapi saya pasti akan memberi Anda perawatan yang layak dan masa depan yang baik. Jasper berdiri tegak, matanya dalam dan tajam. Dia tidak pemula, sebaliknya, dia sangat percaya diri. Itu karena dia sudah merencanakan masa depan Land Automobile Factory. Ketika dia ingin terjun ke industri otomotif, dia tidak banyak berpikir, tetapi sekarang, dia berencana untuk menggunakan teknologi masa depan pada mobilnya. Lebih dari 1 dekade kemudian, mobil hibrida mendapatkan popularitas. Selain itu, kendaraan bahan bakar alternatif dari Spore dan Tesla juga akan memicu hiruk-pikuk. Apa yang ingin dilakukan Jasper adalah menggabungkan teknologi otomotif saat ini dengan teknologi masa depan. Line, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Beckett bertanya. Silakan duduk dulu. Jasper menunjuk ke sofa di sudut. Saya ingin bertanya, bagian mana yang Anda tanggung sebelumnya? Setelah para insinyur duduk di sofa, Jasper bertanya perlahan. Saya bertanggung jawab atas sasis dan rangkanya. Saya bertanggung jawab atas pengecatan mobil dan pemasangan suku cadang lainnya. Saya bertanggung jawab atas instalasi interior seperti jok mobil dan sebagainya. Jasper puas dengan jawaban mereka. Meskipun orang-orang ini bertanggung jawab atas proses yang berbeda, mereka dapat membentuk alur kerja yang lengkap setelah mereka terintegrasi. Hanya ada beberapa bagian utama dari struktur mobil. Aku akan memberimu 3 hari. Bisakah kalian merakitkan saya mobil yang lengkap saat itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, para insinyur saling memandang dan mengangguk. Tidak masalah, kita pasti bisa menyelesaikannya. Kita bahkan mungkin selesai dalam 1 atau 2 hari.
Jasper mengangguk sambil menyeringai setelah melihat betapa percaya diri mereka. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Saya akan datang dan memeriksanya kapan saja. Setelah dia mengatakan itu, Jasper bangkit dan pergi. Rowan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Alisnya berkerut dan jelas bahwa dia tidak mengerti pengaturan Jasper. Lain, ada beberapa suku cadang mobil di pabrik yang saya tinggalkan di sini terakhir kali. Jika Anda menginginkan mobil, saya dapat merakit yang baru untuk Anda dalam waktu setengah hari. Jasper menggelengkan kepalanya ketika mendengar keraguan Rowan. Kau mendengarnya sendiri. Kamu bilang kamu hanya main-main saat itu. Jadi, mobil Anda tidak akan bisa dibandingkan dengan merek kelas 1 dalam hal detailnya. Katakan padaku, bisakah mobilmu dibandingkan dengan BBA? Rowan menggaruk kepalanya karena malu. Tidak bisa. BBA termasuk di antara 3 raksasa teratas. Kamu benar. Jasper berhenti sejenak sebelum memastikan. Karena saya ingin membuat mobil, saya harus membuat yang paling canggih. Saya membutuhkan segalanya untuk menjadi yang terbaik, terlepas dari apakah itu detail atau kualitasnya. Saya ingin setidaknya berada di level yang sama dengan BBA. Berada di level yang sama hanyalah tujuan sementara yang ditetapkan Jasper untuk dirinya sendiri. Di era ini, BBA belum ada di mana-mana, tetapi masih cukup umum. Selama seseorang bisa mengendarai Benz, BMW, atau Audi, mereka akan dianggap kaya oleh orang lain. Di era ini, BBA dianggap sebagai simbol mobil mewah. Namun, ia memiliki tujuan jangka panjang lainnya dan itu adalah untuk membangun kerajaan otomotif dan duduk di puncak tahta. Beckett dan yang lainnya berasal dari pabrik besar, jadi mereka memiliki keterampilan kelas 1 dalam pembuatan mobil. Saya ingin melihat apa yang akan mereka ciptakan untuk saya. Setelah mendengar itu, Rowan membuat suara untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat yang sama, dia juga terkejut. Dia pikir Jasper hanya bercanda ketika dia mengatakan dia ingin membuat mobil. Namun, ketika dia mengetahui ide Jasper, dia akhirnya mengerti bahwa Jasper sedang serius. Sebenarnya, tujuan untuk berada di level yang sama dengan BBA sulit dicapai, tapi aku percaya padamu, dan aku bersedia melakukan ini denganmu. Tatapan Rowan menjadi lebih tegas. Jasper tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagi Rowan, mungkin tujuannya sulit dicapai. Jalan menuju pembuatan mobil memang sulit tetapi membangun merek bahkan lebih sulit. Namun, seseorang tidak boleh melupakan ribuan tahun sejarah di Summerland dan dirinya sendiri, yang datang dari masa depan. Sekarang, Jasper memutuskan bahwa harus ada merek di negara ini yang setingkat dengan BBA. 2 hari kemudian, Jasper menerima telepon dari Beckett. Lain, sudah selesai. Silakan datang dan periksa. Baiklah, Jasper pergi ke Land Automotive Factory dan menelepon Rowan. Di bawah bimbingan Beckett, geng itu tiba di bengkel. Bengkel besar itu memiliki lebih dari 10 jalur perakitan yang sudah usang. Ini semua ditinggalkan oleh Rowan setelah dia selesai dengan mereka. Di tengah jalur perakitan ini ada jalan setapak yang lebarnya sekitar 5 meter. Mobil Beckett dan geng yang diproduksi dalam 2 hari diparkir di jalan setapak ini. Itu adalah mobil hitam dan interior dan eksteriornya sempurna. Lain, tolong lihat, setelah Beckett mengatakan itu, dia membuka pintu. Seperangkat dekorasi interior mewah muncul dalam pandangan mereka, dan Rowan yang berdiri di belakang terkejut. Mobil ini terlihat cukup bagus. Kurasa kalian bekerja banyak lembur dalam 2 hari ini, kata Rowan, terperangah. Saat itu, dia telah mempekerjakan banyak desainer berpengalaman untuk membantunya mendesain mobilnya. Setelah menghabiskan waktu setengah tahun, mobil yang dirancang tidak memenuhi standar sama sekali. Dia tidak pernah menyangka Beckett dan kawan-kawan bisa menghasilkan mobil yang begitu bagus hanya dalam 2 hari. Sebenarnya kami hanya menyatukan bodi dan dekorasi interior. Karena kami tidak punya banyak waktu, kami tidak menemukan mesinnya. Jadi, kamu belum bisa mengemudikan mobil. Beckett menggaruk kepalanya dan merasa bahwa ini sangat disayangkan. Ini sudah bagus. Jasper menegaskan Beckett, kami dapat mendorong kembali masalah dengan mesin. Setelah dia mengatakan itu, Jasper masuk ke kursi pengemudi. Setelah setengah menit duduk di kursi pengemudi, dia akhirnya keluar. Kemudian, dia memeriksa sasis dan jarak sumbu roda. Beckett bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Jasper memeriksa mobil dengan sangat teliti. Lain, apa ada masalah? Tidak ada masalah untuk saat ini. Namun, masih banyak tempat yang bisa diperbaiki. Teruslah bekerja keras dan mencoba menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menyempurnakannya. Oke, Beckett menjawab. Pada saat ini, ada keributan di luar pabrik otomotif Land. Suara apakah itu? Aku akan pergi melihat. Rowan dengan cepat berjalan ke pintu masuk. Ketika dia melihat apa yang terjadi di pintu, dia segera memanggil Jasper. Lain, pintu masuk dipenuhi reporter. Ada begitu banyak dari mereka. Saya pikir setidaknya ada 10 agensi di luar. Ketika Jasper mendengar ini, dia terkejut. Dia mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Jika tidak, wartawan ini tidak akan datang ke sini. Segera, Jasper datang ke pintu. Ketika para reporter melihat Jasper, mereka menjadi gila. Lain, tolong beri kami penjelasan. Ya, tolong jelaskan ini. Jika tidak, Anda dapat memberitahu kami pendapat Anda tentang masalah ini.
Jasper sedikit bingung ketika dihadapkan dengan pertanyaan dari para wartawan. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, semuanya. Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan, tetapi saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jasper meninggikan suaranya, wajahnya masih serius. Lain, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi? Seorang reporter wanita muda berjalan di depannya dan membuka browser di ponselnya. Kemudian, dia melihat 3 topik trending pertama di telepon yang semuanya terkait dengannya. Alasan dia menjadi viral adalah karena sebuah video. Bolehkah aku melihat-lihat? Tentu saja, reporter wanita itu menyerahkan telepon itu kepada Jasper. Kemudian, Jasper membuka videonya. Judul videonya sangat pendek, ML Jasper Line membuat pabrik otomotif Len. Namun, isi video tidak sesederhana itu. Isi video adalah mobil baru di bengkel tadi. Siapa yang memposting ini? Jasper merendahkan suaranya. Rowan datang dan menjawab setelah melihat lebih dekat. Dari sudut pengambilan gambar, seharusnya dari pekerja di bengkel. Kemudian, Jasper mengklik untuk membuka bagian komentar. Semua orang memarahinya di kolom komentar. Betapa tak tahu malu. Beraninya mereka menjiplak eksterior mobil terbaru Homer. Saya tidak berpikir bahwa Len Automotive akan melakukan ini. Aku akan menjadi orang pertama yang memboikot Len. Komentar paling mencolok diposting oleh akun komersial. Jasper mengklik di dalam dan menyadari bahwa semua akun ini berada di bawah Homer. Pada saat ini, Rowan menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali. Lain, apa yang harus kita lakukan? Rowan merasa terganggu. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini, jadi dia sedikit tersesat. Kami tidak menjaga kerahasiaan kami dengan baik mengenai masalah ini. Juga, pekerja yang memfilmkan ini memiliki tanggung jawab tertentu. Namun, kami harus menyelesaikan hutang dengan Homer karena menyerang kami dengan akun komersial mereka juga. Pergi dan cari tahu apakah mobil kami benar-benar menjiplak desain terbaru Homer. Jasper menggosok pelipisnya. Aku akan langsung melakukannya. Rowan found an excuse to chase the reporters away. Then, he went to talk to Beckett and the gang. Soon, he found out the truth. It seemed that Holden was the one who designed the exterior of the car, and Holden held an important position in Homer before this. Furthermore, Holden was the one who came up with Homer's latest design. Holden then came to work for Jasper. After that, Rowan went to do some research about Homer's latest car. After comparing both designs, he realized that there were a lot of similarities in them, but there were also a lot of differences. At most, it could only be regarded as referencing and not plagiarizing. Rowan told Jasper this after he investigated the matter. The exterior of the cars are not the same, right? Jasper asket. Tidak, Holden mengubah banyak bagian. Dia tidak bodoh sehingga dia tidak berani membuat desain yang sama persis, jawab Rowan. Saya pikir Homer marah karena kami mencuri Holden dari mereka, jadi mereka berencana menggunakan opini publik untuk menekan kami. Pada saat yang sama, mereka ingin menghentikan Len Automotive saat kami berada di tahap awal. Beritahu Holden untuk menghubungi orang-orang dari Homer dan mengatur pertemuan agar saya bertemu dengan mereka, kata Jasper kata demi kata. Baiklah, aku akan memberitahunya sekarang. Meskipun Holden meninggalkan Homer, dia masih memiliki detail kontak atasannya. Segera, Holden menghubungi petinggi Homer yang setuju untuk segera bertemu Jasper. Mereka mengatur waktu tepat pukul 9 malam itu. Lokasinya adalah Len Automotive Factory. Siang berlalu dengan cepat. Pukul 20.30, Jasper pergi ke ruang pertemuan untuk menunggu. Sekitar jam 9, petinggi dari Homer datang ke pintu masuk pabrik otomotif Len. Setelah itu mereka tiba di ruang pertemuan di bawah bimbingan Rowan. Ada 3 orang dalam kelompok mereka. Salah satunya adalah Jax Longes, kepala daerah, dan 2 lainnya adalah pengawal dan pengacaranya. Lain, aku sudah lama mendengar tentangmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu seperti ini hari ini. Jax duduk di kursi secara alami dan melemparkan tas kerjanya ke atas meja. Nama saya Jax Longes. Saya harap kita bisa memotong cer asterisk P dan langsung ke intinya. Setelah dia duduk, Jax berkata langsung. Apa yang kamu inginkan? Jasper bisa tahu juga. Jax sombong dan dia bahkan membawa pengacaranya, jadi jelas dia datang dengan persiapan. Lain, aku tahu waktumu sangat berharga, jadi aku akan berhenti bicara omong kosong. Karyawan Anda, Holden Novak, dicurigai mencuri rahasia perusahaan kami dan pada saat yang sama, melanggar perjanjian kerahasiaan kami. Menurut ketentuan perjanjian, Holden perlu membayar biaya kompensasi yang tinggi kepada perusahaan kami. Dan Anda tidak dibebaskan. Anda adalah majikan barunya, jadi jika Holden membocorkan rahasia perusahaan kami kepada Anda juga perlu membayar kompensasi. Juga, Anda perlu mengklarifikasi kepada publik bahwa Anda, Len Automotive Group, menjiplak desain kami. Begitu Jax duduk, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerjanya. Itu adalah perjanjian kerahasiaan internal Homer. Lain, kamu bisa melihat ini. Pengacara di belakang Jax berbicara perlahan. Tidak dibutuhkan, tidak ada ekspresi di wajah Jasper. Jax, kamu sudah mengatakan banyak hal dan semuanya didasarkan pada pelanggaran hukum yang dilakukan Holden, kan? Jax tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dengan seringai palsu di wajahnya. Betul sekali, tapi bagaimana jika Holden tidak melanggar hukum?
Menurut pendapat saya, dia tidak hanya tidak melanggar hukum, tetapi saya juga khawatir dia tidak melanggar NDA Anda. Setelah mendengar kata-kata Jasper, ekspresi cemberut melintas di wajah Jax. Lain, kebenaran ditulis dengan jelas di sini dalam warna hitam dan putih. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Anda bisa lihat sendiri. Jax membuka perjanjian kerahasiaan dan menyebarkannya di depan Jasper. Perjanjian tersebut dengan jelas menetapkan bahwa apakah seseorang masih dipekerjakan oleh Homer atau tidak, mereka bertanggung jawab untuk menjaga rahasia perusahaan Homer. Ini adalah kasus dengan Holden. Sebelumnya, Holden adalah karyawan Homer, tetapi sekarang dia bekerja di bawah Jasper. Jadi selama Holden membocorkan rahasia Homer, dia akan dihukum. Jasper melirik perjanjian itu dan menatap Jax. Selain kesepakatan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa Holden membocorkan rahasia Anda? Tanya Jasper tidak sabar. Jika pihak lain adalah orang biasa, Jasper tidak akan repot-repot memperhatikan mereka. Namun, pihak lain adalah atasan Homer. Dia didukung oleh sebuah pabrik besar dan dia masih memiliki pengaruh tertentu. Sekarang, Jasper berencana untuk berkembang di industri otomotif, dan jika dia menyinggung Homer, itu dapat membahayakan pengembangan Land Automotive Factory di masa depan. Dengan pertimbangan ini, dia masih ingin menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Lain, tidak tepat bagimu untuk mengatakan itu. Mobil baru di video yang diambil di pabrik Anda jelas menjiplak desain Homer. Sasis ramping, jari-jari ban, dan desain lampu depan kedua mobil pada dasarnya sama. Jasper tersenyum setelah mendengar ini. Jadi itu plagiarisme hanya karena beberapa bagian desainnya sama. Saya telah membandingkan kedua mobil itu, dan bahkan tempat-tempat serupa itu telah mengalami banyak perubahan, jadi plagiarisme sama sekali tidak mungkin. Ada begitu banyak merek mobil di dunia, tetapi yang mana yang tidak memiliki roda 4? Anda mengatakan kami telah melanggar hak Anda hanya karena kami memiliki desain yang serupa. Jadi berdasarkan apa yang Anda katakan, apakah Homer juga menjiplak mobil lain? Bisakah Anda menjamin bahwa semua bagian mobil Homer berbeda dari merek lain? Jasper menggelengkan kepalanya dengan setengah tersenyum. Namun, Jax marah. Lain, Anda memutarbalikkan fakta. Jika ini adalah sikap Anda terhadap kasus ini, kita harus membawa ini ke pengadilan. Baik olehku, Jasper menyilangkan kakinya. Jelas, dia sama sekali tidak takut dengan ancaman lawan. Pada saat ini, pengacara di belakang Jax mengambil kesempatan untuk menambahkan. Lain, saya telah merekam semua yang baru saja Anda katakan. Ini semua akan menjadi bukti di masa depan. Pengacara itu mengeluarkan tape recorder dari sakunya dan menggoyangkannya di depan Jasper. Apapun, Jasper bahkan tidak repot-repot melihat ke atas. Jax memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajahnya. Kemudian, dia bangkit dan pergi dengan mendengus dingin. Pengacara dan pengawal itu kembali menatap Jasper dan kemudian pergi dengan cepat. Setelah mereka pergi, Rowan berjalan mendekati Jasper. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Tuan Lain, apakah Anda ingin menunjukkan kepada mereka siapa bosnya?" Rowan pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Dengan emosinya, tentu saja, dia merasa mereka harus memberi Homer rasa obat mereka sendiri. Jika dia langsung meminta seseorang untuk mengajari Homer pelajaran, masalah ini akan diselesaikan. Namun, itu tidak selalu hal yang benar untuk dilakukan. Tidak, Jasper melambaikan tangannya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka hanya menginginkan uang? Sudah jelas, tapi aku tidak menyangka mereka melakukan hal seperti itu. Mereka bahkan nama yang sangat besar. Rowan membanting tangannya ke atas meja, kemarahannya melampaui kata-kata. Pada kenyataannya, Rowan hampir tidak bisa menahan diri ketika mereka bernegosiasi sebelumnya. Pihak lain benar-benar bertindak terlalu jauh. Jika bukan karena takut mempengaruhi reputasi Jasper, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Ngomong-ngomong, apakah mereka baru saja mengatakan akan mengajukan gugatan? Tuan Lain, meskipun kami tidak takut, apakah kami juga harus berhati-hati? Tanya Rowan khawatir. Itu juga tidak perlu. Jasper menyipitkan matanya. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan mengajukan gugatan, mereka sebenarnya mencoba menakut-nakuti kami. Ini tentang itu, mereka tidak memiliki bukti plagiarisme dari kami. Hanya ada sedikit kesamaan antara kedua mobil itu. Jadi kalaupun ada gugatan, mereka tidak akan bisa menang. Bagi Jasper, bukti adalah hal yang paling penting. Sekarang, Jax tidak punya bukti sama sekali, jadi karena ini, Jasper tidak takut. Baiklah, awasi saja apa yang mereka lakukan hari ini. Ini harus baik-baik saja. Jangan khawatir tentang sisanya, saya akan menanganinya. Setelah mengatakan itu, Jasper meninggalkan ruang rapat. Rowan menatap punggung Jasper, mengangguk sambil berpikir, lalu meraih teleponnya. Dre, panggil beberapa anak laki-laki dan ikuti mobil yang baru saja meninggalkan pabrik mobil. Tentu, setelah orang di ujung telepon menjawab, Rowan menutup telepon dan pergi ke bengkel lagi. Jasper sedang berpatroli di bengkel. Orang-orang Homer yang muncul hanyalah sebuah episode. Produksi di Land Automotive Factory masih akan berlanjut. Jasper memanggil Beckett, Holden, dan lainnya untuk mulai mengoptimalkan mobil baru. Dengan upaya bersama dari beberapa orang, pekerjaan pengoptimalan selesai setelah setengah hari. Beckett dan kelompoknya sangat efisien,
dan karena mereka memiliki pengalaman yang relevan, mereka dapat segera menyerahkan rancangan desain terbaru kepada Jasper. Setelah optimalisasi dan renovasi, mobil baru ini bahkan lebih disempurnakan secara keseluruhan. Jasper sangat puas dengan ini. Segera setelah itu, Jasper mengeluarkan pemberitahuan rekrutmen dan mulai merekrut pekerja produksi dalam jumlah besar. Pada dasarnya tidak ada masalah dari produksi suku cadang mobil hingga perakitan. Satu-satunya masalah adalah mesin. Mesin adalah faktor kunci yang akan mempengaruhi gerak mobil. Jasper tahu bahwa untuk bersaing dengan BBA, Land Automotive harus bekerja keras dan berusaha keras. Ia juga mempertimbangkan apakah akan menggunakan bahan bakar listrik atau alternatif. Namun, dengan keadaan teknologi saat ini, Jasper menolak gagasan ini. Teknologi pada era ini masih belum maksimal untuk memproduksi kendaraan berbahan bakar alternatif. Oleh karena itu, Jasper memutuskan untuk membiarkan Beckett dan geng yang membuat mesin yang berbahan bakar bensin. Beckett dan geng berjanji bahwa mereka akan memproduksi mesin dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan ini, masalah di pabrik otomotif Land pada dasarnya diselesaikan untuk saat ini. Setelah 2 hari, sejumlah besar pekerja bergabung dengan pabrik otomotif Land dan mulai memproduksi suku cadang. Semuanya berjalan dengan cara yang metodis. Namun, saat Jasper menarik napas lega, dia menerima telepon dari Jax. Awalnya, Jasper tidak mau menjawab panggilan itu. Namun, setelah berpikir sejenak, dia masih mengangkatnya. Saat panggilan tersambung, suara Jax datang dari telepon. Lain, kurasa kita masih perlu bicara. Setelah berdiskusi di markas Homer, kami telah memutuskan untuk memberi Anda kesempatan lagi. Setelah mendengar ini, Jasper mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak ingin membungkuk ke level yang sama dengan Homer, tetapi pihak lain sangat tidak terkendali dan ingin terus memerasnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika Homer memiliki bukti yang memberatkan kami, Anda dapat segera menuntut kami. Setelah berbicara, Jasper menutup telepon tanpa ampun. Segera setelah itu, dia menghela nafas panjang. Kemudian, sebuah ide terbentuk di benaknya. Ketika Land Automotive Factory memperoleh pijakan yang kokoh, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghancurkan Homer. Sore harinya, Jake dan Buzz juga datang ke Harbor City. Mereka langsung pergi ke Land Automotive Factory dan bertemu Jasper di kantor. Lain, selama beberapa hari terakhir, kami akhirnya menemukan industri otomotif. Ini adalah laporan analisis merek-merek besar mobil baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jake menyerahkan setumpuk besar dokumen kepada Jasper. Oke, aku akan melihatnya dulu. Jasper memberi isyarat agar keduanya duduk dan kemudian mulai membolak-baliknya. Isi laporan analisis pada dasarnya sama dengan yang diharapkan Jasper. Saat ini, sebagian besar mobil di pasar adalah merek asing. Ada sangat sedikit mobil domestik yang benar-benar milik Summerland. Penjualan mobil domestik bahkan lebih sedikit dibandingkan mobil impor. Memang ada celah besar di pasar domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang mulai membeli mobil untuk diri mereka sendiri. Jika mempopulerkan Land di negara ini, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Jasper menggosok pelipisnya dan meletakkan kembali dokumen-dokumen itu di atas meja. Ketika Jake melihat betapa putus asanya Jasper, dia bertanya, "Tuan Lain, apakah kamu mengalami masalah akhir-akhir ini?" "Ya." Jasper mengangguk dan tidak segan-segan membicarakan insiden itu dengan Homer. Baru-baru ini, Jake dan Buzz sedang mencari mobil, jadi mereka mengabaikan berita dan opini publik, dan mereka tidak memperhatikannya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Homer akan sangat menyebalkan. Lain, apakah Anda ingin saya bernegosiasi dengan orang-orang dari Homer? Atau gunakan cara lain bila perlu, Jake menyarankan dengan ragu-ragu. Setelah mendengar ini, Jasper terdiam. Selama ini, Jasper sama sekali tidak diganggu oleh Homer, tetapi sekali lagi, orang-orang dari Homer seperti lalat, dan mereka akan keluar dari waktu ke waktu untuk menimbulkan masalah bagi orang lain, jadi dia perlu memberi mereka pelajaran. Perhatikan pasar saham Homer selama beberapa hari ini. Mereka adalah grup yang terdaftar, jadi jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap mereka, Anda dapat memberikan tekanan pada pasar saham. Tentu saja. Jake menggosok telapak tangannya dengan bersemangat. Setelah pertempuran terakhirnya dengan Soros, Jake belajar lebih banyak tentang pasar saham. Jika Jasper mengatakannya, dia bisa membuat Homer benar-benar mengerti apa itu represi finansial di pasar saham. Oke, kalian berdua harus istirahat di sini dulu. Aku harus keluar. Begitu dia selesai berbicara, Jasper berdiri dan berjalan menuju pintu. Jake dan Buzz belum meneguk air setelah tiba di Harbor City, jadi mereka memang sedikit lelah. Oleh karena itu, mereka hanya beristirahat di sofa. Beberapa menit kemudian, Jasper pergi ke ruang penelitian di pabrik. Beckett, Holden, dan yang lainnya ada di ruangan ini. Selama beberapa hari terakhir, mereka mengunci diri di balik pintu tertutup dan berkonsentrasi untuk meneliti mesinnya. Jasper tidak tahu bagaimana kemajuan mereka, jadi dia memutuskan untuk datang dan bertanya sendiri kepada mereka. Setelah Jasper tiba di pintu ruang penelitian, dia memasukkan kata sandi sebelum memasuki ruangan. Begitu dia masuk, dia melihat Beckett melihat cetak biru dengan saksama. Lain, kau di sini. Setelah melihat Jasper, Beckett adalah orang pertama yang menyambutnya. Holden dan yang lainnya juga mengangguk pada Jasper.
Kami baru saja akan melaporkan kemajuan tugas kepada Anda, tetapi karena Anda di sini, mari kita bicarakan sekarang. Beckett kemudian membawa draft itu ke Jasper. Baiklah, silakan. Jasper tersenyum dan mengangguk. Gambar ini adalah mesin terbaru yang kami kembangkan. Kami menggunakan sistem asupan yang disedot secara alami. Ini adalah mesin reciprocating. Total ada 3 silinder dan semuanya dilengkapi dengan teknologi pendingin udara, Beckett menjelaskan kepada Jasper. Jasper mengangguk kecil. Dia baru saja membaca laporan yang diberikan Jake padanya. Menurut laporan itu, hampir semua mobil di pasaran memiliki mesin 3 silinder. Di zaman sekarang ini, belum ada mesin 4 silinder, 6 silinder, atau 8 silinder. Sebab, mesin 3 silinder itu sudah menjadi batas teknologi saat ini. Oke, kamu profesional, jadi selama kamu pikir itu baik-baik saja, kami akan mulai membuatnya sesegera mungkin. Sekarang, satu-satunya hal yang kurang pada mobil Land generasi pertama adalah mesinnya. Jasper memandang geng itu. Beri kami 1 hari lagi, semua sudah kami lakukan mulai dari draft desain dan detailnya. Sekarang, kita hanya perlu merakit bagian-bagiannya, Beckett menjelaskan. Baiklah, kembali bekerja kalau begitu. Aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah menjelaskan, Jasper meninggalkan ruang penelitian dan berjalan di sekitar bengkel lagi. Sekarang, generasi pertama mobil Land diproduksi satu demi satu. Setelah mesin siap dan dirakit, mobil Land generasi pertama akan diluncurkan secara resmi. Sore harinya, Jasper meninggalkan Land Automotive Factory. Dia bermaksud melakukan tur ke Harbor City. Henry menelepon dan mengetahui bahwa Jasper punya rencana untuk pergi keluar. Karena itu, dia segera memberitahu Jasper bahwa dia ingin berkencan dengannya. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia akan membawa Jasper ke tempat yang menarik. 1 jam kemudian, keduanya pergi ke pusat kota. Saat dia melihat lalu lintas yang sibuk di jalan, Jasper tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa yang menyenangkan di kota? Apakah Anda mengajak saya menonton film? Tidak mungkin. Henry menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke gimnasium di seberang persimpangan. Apakah gimnasium itu baru dibangun? Jasper bertanya ketika dia melihat gimnasium belum dibuka selama seminggu. Lupakan saja, kamu akan tahu ketika kita pergi nanti. Lampu berubah menjadi hijau dan Henry menginjak pedal gas. Segera, keduanya tiba di pintu masuk gimnasium. Halo, Tuan Muda. Ketika penjaga keamanan di pintu gimnasium melihat Henry, dia dengan cepat membungkuk dan membungkuk. Ketika Jasper melihat ini, dia akhirnya mengerti. Dasar bajingan, gimnasium ini dibangun oleh keluargamu, ya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya sehingga saya bisa menginvestasikan uang dalam hal ini? Akan sangat menyenangkan hanya menunggu dividen. Tidak apa, ini hanya proyek kecil dan tidak akan menghasilkan banyak uang. Plus, Anda tidak membutuhkan uang ini. Sejujurnya, saya membangun gimnasium ini untuk Jill. Ada kolam renang besar di dalam dan ada juga platform menyelam. Ketika Henry mengatakan ini, dia menyeringai tak terkendali. Saya akhirnya mengerti. Anda tidak membangun gimnasium untuk bisnis, Anda membangunnya untuk orang yang Anda cintai. Anda benar-benar sesuatu yang lain untuk membangun gimnasium di pusat kota. Jasper ingin menyebutnya pemborosan. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Itu karena dia tahu bahwa Henry melakukan semua ini untuk Jill. Meskipun Jill sering berada di Swallow Capital, dia kadang-kadang juga datang ke Harbor City. Ayo, bawa aku ke dalam untuk melihatnya. Oke, ayo pergi. Henry mengangguk dan membawa Jasper ke gimnasium. Gimnasium mencakup area yang sangat luas. Lapisan terluar adalah bangunan berbentuk cincin 3 lantai dengan lapangan sepak bola dan lintasan lari di tengahnya. Sedangkan lantai 2 bangunan berbentuk cincin itu hanya diisi kolam renang. Segera, Henry membawa Jasper ke lantai 2. Jasper tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat kolam renang yang bersih dan cerah. Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk membangun gimnasium sebesar itu. Setelah mendengar ini, Henry mengangguk perlahan dan memberi isyarat dengan jarinya. Tidak banyak, hanya 800 juta. Hanya 800 juta. Jasper sedikit penasaran. Meskipun harga real estate Harbor City tidak setinggi Swallow Capital, tetap saja tidak ada yang bisa dicemooh. Yah, sebidang tanah ini awalnya milik keluargaku. Jadi tanahnya tidak membutuhkan uang dan saya hanya membayar untuk pembangunannya saja, jelas Henry. Baiklah, Jasper mengangguk. Saat mereka berbicara, Jasper datang ke tepi kolam. Banyak gadis berbikini sedang bermain di kolam renang. Saya pikir tidak ada yang menyenangkan di pusat kota, tapi saya tidak menyangka akan begitu menyenangkan untuk dilihat. Sangat bagus. Aku tidak datang dengan sia-sia, kata Jasper, setengah bercanda. Kolam renang di depan Anda terbuka untuk umum. Meski gimnasium belum sepenuhnya dibuka, banyak orang sudah mulai datang ke sini untuk berolahraga. Henry melirik ke kolam sebelum berjalan ke depan. Menilai dari apa yang kamu katakan, apakah kamu masih memiliki kolam renang yang tidak terbuka untuk umum? Jasper tertarik. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Henry. Segera, keduanya datang ke area terdalam di lantai 2 bersama-sama. Ada 3 kolam renang di lantai 2. 2 yang berukuran sedang terbuka untuk umum, dan 1 untuk swasta, yang juga merupakan yang terbesar. Setelah mendengar ini, Jasper mengangguk perlahan. Apakah itu khusus disiapkan untuk Jill?
Henry hanya mengangguk dengan senyum kering setelah mendengar ini. Meskipun belum ada yang ditetapkan, ingatlah untuk mengundang saya ke pernikahan Anda ketika Anda akhirnya mengkonfirmasi hubungan Anda. Jasper selalu sangat optimis tentang keduanya. Di masa depan, Jill akan menjadi sosok yang paling mempesona dalam olahraga, dan juga kebanggaan negara. Henry juga pria yang baik. Dia mampu dan tidak memiliki niat buruk. Jika keduanya benar-benar menjadi pasangan, Jasper dengan tulus mendoakan yang terbaik untuk mereka. Oke, mari kita kesampingkan urusanku untuk saat ini. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak berolahraga di sini sebentar? Tanya Henry. Baiklah, baru-baru ini, Jasper berada di pabrik otomotif Len selama beberapa waktu dan dia menjadi mati rasa. Akan lebih baik untuk berolahraga sebentar. Jadi, Henry membawa Jasper ke ruang ganti. Ruang ganti ini juga khusus disiapkan untuk Jill. Keduanya berubah menjadi celana pendek di ruang ganti dan kemudian memasuki kolam renang. Henry tidak pandai berenang sehingga tidak bisa berenang bebas seperti Jasper. Keduanya tinggal di kolam selama sekitar 1 jam. Mereka hanya pergi ketika mereka merasa sedikit lelah. Sudah hampir malam saat mereka berjalan keluar dari gimnasium. Lampu dari gedung pencakar langit di luar tampak sangat menyilaukan di bawah langit malam. Di mana kamu tinggal malam ini? Saya akan kembali ke pabrik, masih ada beberapa hal yang harus saya tangani. Jasper bersandar di kursi dan mendesah. Oke, aku akan mengantarmu kembali dulu. Pukul 7.30 malam, Jasper kembali ke Len Automotive Factory. Kembali ke kantor, dia menghabiskan setengah jam berurusan dengan hal-hal sepele dari pabrik sebelum dia berbaring di sofa dan tertidur. Ketika dia bangun, itu sudah jam 8 pagi berikutnya. Setelah sarapan ringan di kafetaria staff, Jasper pergi ke ruang penelitian. Beckett dan yang lainnya juga membawa kabar baik untuk Jasper. Mesin yang dikembangkan sendiri oleh Len Automotive Factory telah berhasil diproduksi. Len, kita berhasil. Ketika dia melihat Jasper masuk, Beckett memberitahu Jasper kabar baik dan menunjuk ke stasiun perakitan. Di atas meja perakitan ada sebuah mesin kecil. Bagus sekali, lalu apa lagi yang kita tunggu? Masukkan mesin ke dalam mobil dan coba. Baiklah. Beckett dan yang lainnya mengangguk, dan bersama-sama, mereka mengangkat mesin dan berjalan menuju bengkel. Ada mobil yang siap dirakit di dalam bengkel. Dengan usaha bersama dari beberapa orang, mesin segera dipasang. Jasper bermaksud menguji mobilitas mobil itu sendiri. Dia masuk ke mobil, mengemudikan mobil ke trek test, dan kemudian menginjak pedal gas dengan keras. Dalam sekejap, dia merasakan kekuatan yang kuat mendorong punggungnya. Jasper mengangguk puas, mengemudikan mobil ke ujung trek dan berhenti. Beckett dan yang lainnya sudah menunggu di akhir. Mobilitasnya terlihat bagus, tetapi harus ada ruang untuk perbaikan. Setelah keluar dari mobil, Jasper menutup pintu dan berkata sambil menatap para pria. Jasper memiliki persyaratan tinggi untuk mobil, jadi itu sebabnya dia mengatakan itu. Baiklah, kami akan terus meningkatkan. Namun, saya menyarankan untuk membiarkan mobil memasuki pasar terlebih dahulu dan membiarkan konsumen merasakannya. Terkadang, umpan balik pelanggan sangat membantu untuk membantu kami memutuskan apa yang harus ditingkatkan. Beckett menyesuaikan kacamatanya dan mengungkapkan pendapatnya. Setelah memikirkannya, Jasper mengacungkan jempol kepada Beckett. Itu ide yang bagus. Oke, maka kita akan melakukan ini di masa depan. Kami akan membiarkan pelanggan menawarkan umpan balik dan jika ada, kami akan memperbaiki area masalah. Orang-orang itu mengangguk, tampaknya setuju dengan Jasper. Len, jika sebuah mobil ingin memasuki pasar, itu harus disetujui oleh Departemen Pemeriksaan Kualitas. Aku akan pergi denganmu di sore hari. Kita bisa pergi ke pusat inspeksi kendaraan bersama-sama. Setelah lolos pemeriksaan kualitas, mobil kami bisa resmi dipasarkan. Beckett berjalan ke arah Jasper dan berkata, baiklah, Jasper tidak begitu mengerti apa yang dia butuhkan untuk mempersiapkan mobil memasuki pasar. Beckett, bagaimanapun, adalah seorang ahli di bidang ini. Selama Beckett ada, seharusnya tidak menjadi masalah. Pada siang hari, Beckett mulai menyiapkan bahan sambil makan siang. Beckett telah mengumpulkan semuanya mulai dari berbagai rancangan desain mobil Len generasi pertama hingga berbagai jumlah data terperinci. Di saat yang sama, Holden juga memanfaatkan beberapa momen terakhir untuk menjalankan beberapa tes seperti safety performance testing dan crash testing. Sore harinya, setelah semuanya siap, dan Jasper berangkat bersama Beckett. Karena mobil Len generasi pertama belum bisa dikendarai di jalan, hanya bisa diangkut dengan trailer. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kantor pemeriksaan kualitas kendaraan setempat. Segera, mobil Len generasi pertama diturunkan dari trailer, dan setelah formalitas selesai, pemeriksaan kualitas dimulai. Dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, Jasper dan Beckett menunggu selama 3 jam penuh. Akhirnya, sekitar pukul 4.30, pemeriksaan kualitas kendaraan selesai. Lan, selamat, mobil Anda lulus pemeriksaan kualitas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.